Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat website dari awal ya, yang saya beri judul tutorial membuat website dari awal. Tutorial ini dibuat bagi Anda yang bingung nih. Anda misalnya membutuhkan sebuah website tapi bingung nih. Bagaimana sih langkah awalnya? Oke, tanpa panjang lebar akan saya jelaskan ya secara bertahap bagaimana cara membuat website itu. Yang pertama, kita harus memahami ya apa yang dibutuhkan untuk membuat website. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan tempat. Tempat apa? Ya, tempat untuk menyimpan file-file yang dibutuhkan dalam pembuatan website. Misalnya untuk menyimpan gambar, untuk menyimpan data, untuk menyimpan video, untuk menyimpan program seperti HTML, CSS dan sebagainya. Nah, itu kan butuh tempat. Nah, tempat itu disebut dengan hosting. Hosting itu apa? Ya, hosting itu sebenarnya komputer juga. Bedanya kalau hosting ya atau server itu online. Artinya supaya website kita itu bisa dibuka oleh semua orang yang punya akses internet. Ada yang kedua yang disebut dengan local host. Ini adalah komputer kita yang dijadikan host, dijadikan tempat penyimpanan untuk membuat website. Bedanya kalau local host itu offline, yang bisa lihat ya cuma kita. Biasanya yang membuat di local host itu hanya untuk belajar, untuk coba-coba dan sebagainya. Kemudian kita akan membutuhkan alamat yang disebut dengan domain, dan yang kedua disebut dengan subdomain atau subdomain. Contoh yang domain misalnya zonasukses.com, suksesbisnisonline.club. Nah, di depannya kadang ada triple W, kadang enggak. Ini enggak masalah ya. Contoh lain ini, ahlicopywriting.my.id. Bisa beda-beda ya, ada .com, ada .club, ada .my.id. Pilihannya banyak. Bahkan masih banyak yang di luar sana. Yang berikutnya yang disebut dengan subdomain atau subdomain. Nah, ini bisa dikatakan numpang. Numpang dari mana? Numpang dari domain. Ya, namanya juga sub itu bagian. Ya, bagian dari domain. Ya, contoh seperti ini. Rahmat dot ya, dot itu titik. rahmat.wordpress.com, rahmat.blogspot.com, kemudian rahmat.zonasukses.com. Kalau Anda sudah punya domain, ya, domain yang berbayar seperti zonasukses.com misalnya, Anda bisa membuat rahmat.zonasukses.com sendiri. Ya, bagaimana cara membuatnya? Mungkin next ya, akan kita buatkan tutorialnya. Yang penting adalah Anda sudah paham bahwa bisa membuat yang disebut dengan subdomain. Ya, sebagai gambaran besarnya cara membuatnya, Anda masuk ke si panel, kemudian nanti Anda cari subdomain dan Anda bisa membuatnya. Membuat website itu bayar atau gratis? Ya, bisa keduanya. Bisa bayar atau bisa gratis. Ada pilihan. Ya, ini pilihan Anda. Mau yang mana? Ya, itu terserah Anda. Tidak ada keharusan. Yang ada adalah manfaat dan konsekuensi ya. Jadi, harus yang gratis? Tidak. Harus yang bayar? Tidak. Lalu yang mana? Kalau saya dua-duanya pakai. Nah, kalau yang gratis ya karena gratis ya jangan disia-siakan, ya gunakan saja. Tapi kenapa kita menggunakan yang berbayar? Ada orang yang suka mengatakan seperti ini, kalau ada yang gratisan kenapa harus yang berbayar? Pertanyaannya adalah banyak para pebisnis, para pemasar internet, mereka mengeluarkan uang untuk hosting dan domain yang berbayar. Karena mereka mengetahui apa sih manfaat dari memiliki website yang berbayar. Dan itu sangat besar manfaatnya. Makanya mereka berani mengeluarkan uang yang banyak untuk membuat website yang berbayar. Kok mereka mau-maunya bayar, kan ada yang gratis? Ada manfaatnya ya. Di antaranya ya minimal seperti ini. Kalau yang gratis, Anda itu bisa mendapatkan server. Meskipun itu dibatasin. Kemudian Anda juga akan mendapatkan subdomain. Contohnya tadi rahmat.wordpress.com. Nama brand Anda juga boleh, atau kata kunci misalnya hijabanak.wordpress.com. Ya, silahkan, bisa Anda buat selama belum digunakan oleh orang lain. Ini salah ketik ya. Nah, sekarang yang berbayar. Kenapa kita menggunakan yang berbayar? Jelas, yang namanya berbayar, fasilitasnya itu lebih banyak dibandingkan yang gratisan. Oke, kemudian yang kedua, lebih fleksibel. Misalnya untuk WordPress. Di wordpress.com itu kita sudah bisa membuat website, sudah bisa membuat blog. Tapi untuk fleksibilitas, nah di sini kurang. Di website yang berbayar, kita bisa misalnya menambahkan desain atau tema, pilihannya lebih banyak. Kemudian plugin juga pilihannya lebih banyak. Ini contoh dari fleksibilitas. Belum, kalau yang berbayar itu kita bisa akses ke cPanel. Nah, di cPanel kita bisa berbuat banyak juga. Bisa melakukan optimasi, bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Itu banyak sekali. Dan jangan lupa juga kredibilitas. Kalau kita berbisnis dan kita hanya menggunakan
website yang gratisan, bukan nggak boleh ya, tapi kalau hanya membuat website yang gratisan, ini pun kredibilitasnya berkurang. Bener nggak sih bisnis kita itu? Serius nggak kita itu berbisnis kok websitenya gratisan semua, tidak ada yang berbayarnya? Nah, ini pun akan bisa menjadi pertanyaan pasar kita. Nah, kalau saya, dua-duanya dimanfaatkan. Yang bayar saya punya, yang gratis saya juga menggunakan, bahkan banyak sekali. Kalau ditanya berapa saya nggak tahu. Sebagai bagian dari strategi marketing saya. Kalau minimal nih saran saya, Anda buat satu website yang merupakan landing page ya kalau Anda menjual satu produk, atau berupa toko online kalau Anda menjual banyak produk. Kemudian Anda bisa dukung dengan website-website yang gratisan lainnya. Di sini beberapa contoh website gratisan yang sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Ini yang cukup populer. Mungkin yang cukup populer WordPress ya. Mungkin Anda juga mengenal yang lainnya yang disebut dengan Blogger ya atau Blogspot. Kalau Blogger itu atau Blogspot itu khusus untuk blog. Ya, cocoknya untuk blog. Kalau WordPress ini cukup fleksibel. Selain untuk blog, bisa juga untuk landing page. Nah, kalau WordPress yang berbayar itu lebih fleksibel lagi. Cara membuat website itu macam-macam. Kita bisa membuat offline dulu, kemudian kita upload ke hosting kita. Misalnya Anda membuat HTML dan CMS ya. Apa itu HTML? HTML itu kode pemrograman. Ini adalah HTML. Bingung? Pusing ya? Saya sendiri sudah malas menggunakan HTML sebagai cara membuat website. Belum yang disebut dengan CSS. CSS itu apa? Di sini saya tampilkan CSS menyatu dengan HTML. CSS itu akan membantu untuk penampilan. Bagaimana mengatur posisi, bagaimana mengatur huruf, bagaimana membuat tombol, ya dan sebagainya. Ini menggunakan CSS. Ini pun sama, kode juga. Ini CSS. Pusing juga. Tapi Anda nggak usah khawatir. Kalau tidak bisa HTML atau CSS, ada banyak cara yang lain. Kalau mau menggunakan HTML dan CSS, ya Anda belajar. Minimal basicnya lah. Saya juga tidak mahir ya di dua hal ini. Cuma basicnya tahu. Jadi kalau mau edit-edit, ngerti lah. Tapi nggak harus. Sekali lagi nggak harus. Kemudian ada yang menggunakan PHP dan MySQL. Ini database. Kemudian PHP itu pemrograman. Bedanya, pemrograman yang lebih dinamis, yang lebih interaktif. Kalau HTML dan CSS ini lebih bertanggung jawab kepada tampilan. Kalau ini ke fungsi, ke logika, ke pengolahan database ya di PHP adanya. Nah, tentu akan dibantu dengan HTML dan CSS ya untuk tampilannya. Sekarang itu, zaman sekarang sudah ada yang disebut dengan CMS, yaitu Content Management System. Nah, sebenarnya Content Management System itu menggunakan ini. Tapi kita tidak perlu membuat dari nol. Artinya sudah ada orang yang membuat kerangkanya. Contohnya adalah WordPress, Joomla, Drupal, Blogger. Itu sebenarnya semuanya CMS. Jadi kita tidak terlalu banyak ya atau bahkan tidak sama sekali berhubungan dengan yang ini. Cukup langsung mengisi kontennya, mengisi teksnya, mengisi gambarnya. Oke, jadi lebih mudah sekarang itu kalau kita ngerti content management system itu sudah bisa membuat website meskipun kita tidak mengerti pemrograman. Jadi nggak masalah, nggak usah khawatir, tidak perlu belajar pemrograman. Saya kasih warna berbeda WordPress yang saya bisa sejujurnya saya cuma bisa WordPress. Tapi ini sudah cukup memenuhi kebutuhan saya dalam membuat website. Dari WordPress saya bisa membuat toko online, bisa membuat landing page, bisa membuat berbagai website lainnya termasuk company profile, termasuk blog dan sebagainya. Banyak sekali fungsi dari WordPress. Bahkan ada yang mengatakan 40% website yang ada di dunia ini menggunakan WordPress. Ada yang lain Joomla, ya saya pernah dulu belajar Joomla, tapi setelah tahu WordPress saya jatuh cinta ke WordPress dan seterusnya di WordPress. Ada yang namanya Drupal dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan Page Builder. Page Builder itu ini pun sama. Ini versi mudahnya dari sini ya. HTML dan CSS. Anda tinggal geser-geser kemudian ketik. Insya Allah akan buatkan videonya. Sekaligus nanti ya di sini ada Weebly. Di Weebly Anda bisa membuat website. Nah, di Weebly kita itu menggunakan Page Builder. Kalau kita menggunakan website yang berbayar pun itu ada fasilitas page buildernya. Oke ya, seperti apa nanti kita akan bahas ya. Mungkin di sini tidak akan sempat, nanti terlalu panjang videonya. Saat membuat Weebly mungkin kita akan mengenal apa yang disebut dengan page builder. Ini jadi cara membuat website macam-macam dan sekarang itu lebih mudah. Kita fokus yang dua ini saja, CMS dan page builder. Kalau Anda mau belajar yang 4 ini ya silahkan. Akan menjadi skill yang akan sangat bermanfaat sebenarnya, tapi tidak wajib. Tadi saya sudah singgung, dengan WordPress dan hosting berbayar, kita bisa membuat berbagai website sangat fleksibel. Membuat toko online dengan WordPress itu bisa, meskipun ada CMS yang khusus untuk toko online.
Membuat website landing page bisa, company profile bisa. Kalau blog ya memang basicnya WordPress itu untuk blog. Ini sangat fleksibel. Bagaimana dengan WordPress yang gratisan, yang .com? Setahu saya ya bisa untuk landing page dan bisa untuk blogging atau website company profile juga bisa. Tapi tidak sefleksibel kalau kita menggunakan WordPress dengan hosting yang berbayar. Di antara website gratis ini banyak yang menggunakan page builder ya. Tadi saya sudah singgung salah satunya Weebly. Mudah-mudahan video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat website di Weebly. Nanti kita akan mengenal yang disebut dengan page builder. Lalu bagaimana teknisnya cara membuat website tersebut? Nah, sejauh ini saya sudah membuat 2 tutorial. Yang pertama bagaimana cara membuat website wordpress.com. Ini WordPress yang gratisan. Nah, saya juga sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat website dengan menggunakan WordPress dengan domain dan hosting yang berbayar. Sebenarnya WordPress-nya sendiri itu gratis. Yang berbayar itu hosting dan domainnya. Insya Allah akan saya buatkan juga bagaimana cara membuat website yang menggunakan page builder. Contohnya Weebly. Oke, ya sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah paham bagaimana cara membuat website. Tentu sampai video ini Anda belum bisa ya karena ini baru pengantar. Untuk selanjutnya silahkan Anda tonton video yang berikutnya. Linknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.